Kalau kita ngomongin bank di Indonesia, salah satu nama yang hampir pasti langsung kepikiran adalah Bank Sentral Asia, atau yang biasa kita sebut BCA. Halo semuanya, perkenalkan aku Bintang dari hari ini dengan NIM 22080640002. Di sini aku bakal jadi host di podcast Finance Insight. Hai semuanya, perkenalkan aku Natasha dengan NIM 2208099014. Pada video kali ini aku berperan sebagai host pada podcast Finance Insight. Halo, perkenalkan nama aku Jessica Nabila dengan NIM 22080940017. Di sini saya berperan sebagai perencana strategis di podcast Finance Insight. Halo semua, perkenalkan nama aku Syaratul Akbar Olivia dengan NIM 22080694021. Di sini aku berperan sebagai data analis. Halo semuanya, perkenalkan saya Yanifah Indra Syidati Saida dengan NIM 22080694026. Di sini saya berperan sebagai narasumber risk management. Hai semuanya. Selamat datang di Finance Insight. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang bagaimana Bank BCA mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank paling kuat di Indonesia. Betul banget nih, dan kita akan membahasnya dengan dua tools strategi yang sering dipakai dalam analisis perusahaan, yaitu ada IF Matrix dan Five Force Quarter. Dua tools ini kelihatannya berat, tapi hari ini kita bakal kupas dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Kita juga sudah kedatangan 3 narasumber dari BCA yang akan bantu kita memahami kondisi industri perbankan dari sisi internal dan eksternal. Dan di sini ada Mbak Ambar untuk menganalisis kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Kak Cesta dari Strategi Planning yang sehari-harinya itu mengotak-atik strategi perusahaan. Kemudian terakhir nih ada Kak Yonifa dari Risk Management yang pastinya paham banget tekanan dan tantangan dari industri perbankan sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita tanya dulu nih kakak-kakak, gimana kabarnya? Ya nih, untuk kakak-kakak gimana nih kabarnya semuanya? Baik, baik. Semangat terus ya. Oke, yang pertama kita mulai dari IF Matrix dulu. Untuk Kak Ambar, boleh jelasin nggak IF Matrix dalam konteks BCA? Tentu, IF Matrix itu sebenarnya gabungan dari dua hal. Yang pertama, IFI, Internal Factor Evaluation, dan juga IFI, External Factor Evaluation. Jadi kita tuh mengevaluasi kekuatan internal dan peluang serta ancaman eksternal. Kalau BCA sendiri, posisi IF Matrix-nya ada di sebelah mana, Kak? BCA itu punya di kuadran 1, yaitu grow and build. Artinya, perusahaan itu punya kekuatan internal yang kuat. Misalnya, digital banking yang matang, terus loyalitas nasabah yang tinggi, NPL rendah, dan juga eksternal industri perbankan juga punya peluang besar untuk bertumbuh, terutama dari digitalisasi dan ekonomi yang stabil. Berarti strateginya lebih ke ekspansi ya? Betul, makanya BCA itu agresif mengembangkan mobile banking, memperkuat layanan korporat dan juga investasi di teknologi. IF Matrix juga mendukung strategi pertumbuhan seperti market penetration, product development, dan juga market development. Jadi IF Matrix ini membantu BCA menjaga posisi aman untuk bertumbuh ya? Exactly, karena IF Matrix itu menegaskan bahwa BCA punya kekuatan untuk menguasai pasar yang lebih jauh. Seperti itu. Oke, Kak. Sekarang kita geser nih ke Kak Cesta. Five Force Quarter ini kan sering disebut sebagai analisis kompetitif paling penting. Dimana nih Five Force ini dipakai dalam BCA? Oke, jadi untuk Five Force Quarter itu melihat tekanan kognitif dari 5 sisi. Untuk yang pertama itu dari ancaman pendatang baru, kemudian dari ancaman produk substitusi, dan juga ada kekuatan tawar-menawar pemasok, konsumen, dan juga rivalitas antar bank yang sudah ada. Nah, di perbankan, terutama BCA, tekanan yang paling besar itu datang dari dua sisi. Dari sisi rivalitas kompetitor dan juga kekuatan konsumen. Berarti rivalitas besar itu karena banyaknya bank besar di Indonesia ya Pak?
Iya betul, jadi BCA itu bersaing dengan Mandiri, kemudian BRI, dan BNI, BTN, dan juga bank digital baru seperti Bank Jago dan juga Simpay. Nah, konsumen saat ini tuh lebih mudah berpindah bank jika layanan mobile banking dulu. Jadi bagaimana nih Kak dengan ancaman dari pendatang baru? Kan sekarang banyak bank digital yang bermunculan. Jadi kalau ancaman itu pasti ada ya, tapi tidak sangat tinggi untuk BCA karena perbankan modal besar itu regulasinya ketat dan juga kepercayaannya itu dari masyarakat. Namun bank digital itu membawa inovasi yang memaksa BCA itu untuk lebih adaptif. Berarti substitusi itu seperti e-wallet gitu ya? Kalau itu gimana ya Pak? Nah, kalau itu salah satu substitusi besar juga, tetapi BCA ini antisipasinya lewat QRIS, kemudian integrasi e-wallet, kemudian kewenangan mobile banking, dan juga tetap jadi relevan. Sekarang ke Kak Info dari risk management, dari perspektif risiko, gimana implementasi strategi IE dan quarter ini berjalan? Oke, yang paling penting untuk BCA itu sebenarnya adalah trust ya, atau kepercayaan nasabah terhadap bank. Jadi kalau kita bicara mengenai ekspansi, digitalisasi, dan juga persaingan, itu sebenarnya semuanya itu harus diimbangi dengan mitigasi risiko seperti cyber risk, risiko likuiditas, risiko kredit, sama risiko operasionalnya. Oh, berarti walaupun peluangnya besar, risikonya juga harus diperhitungkan ya? Iya, sangat. Misalnya nih, BCA kan kencang di dunia digital, jadi cyber security itu harus berketat. Kalau agresif terhadap kredit, itu harus diimbangi dengan analisis kelayakan yang kuat. Jadi untuk membuat BCA konsisten menjaga NPL yang rendah dan tetap terpercaya. Jadi strategi kuat itu bukan soal menyerang pasar terus, tapi juga bertahan dari ancaman ya? Ya, betul banget. Wah, pembahasannya menarik banget nih. Kita berhasil mengaitkan IE Matrix dan 5 First Quarter dengan kondisi aktual Bank BCA. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak di sini yang udah ngejelasin insight-insight dari BCA. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA dalam IE Matrix. Nah, pertama penting untuk dicatat bahwa Bank BCA berada di kuadran Grow and Build dari matriks ini. Artinya, mereka memiliki kekuatan internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar dalam industri perbankan. Ini adalah posisi yang sangat strategis. Dari posisi ini, ada 3 strategi utama yang dapat diambil oleh Bank BCA. Yang pertama, pengembangan layanan digital. Ini adalah langkah penting mengingat tren digitalisasi yang terus meningkat. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan, di mana selalu menjadi prioritas agar tetap kompetitif dan memenuhi ekspektasi nasabah. Lalu untuk yang ketiga, perluasan segmen pasar, di mana mengambil peluang di pasar baru atau segmen yang belum tergarap sepenuhnya. Nah, ini adalah waktu yang sangat menarik bagi Bank BCA dan posisi mereka dalam IE Matrix menunjukkan bahwa mereka siap untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru, industri perbankan Indonesia memiliki hambatan masuk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh regulasi ketat dari OJK dan Bank Indonesia, serta kebutuhan modal yang besar. Selain itu, kepercayaan nasabah menjadi faktor penting karena bank harus mampu menjamin keamanan dana dan stabilitas operasional. Dari sisi teknologi, dibutuhkan infrastruktur IT dan jaringan yang kuat, aman dan terintegrasi, yang tidak mudah dibangun oleh pemain baru. Meskipun bank digital mulai bermunculan, ancaman bagi BCA relatif rendah. Hal ini karena BCA memiliki keunggulan berupa brand yang kuat, reputasi yang baik, serta infrastruktur yang matang, sehingga mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri perbankan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu 5 Quarter.
bagian kedua yaitu kekuatan nasabah atau bargaining of customer. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana BCA menghadapi kekuatan nasabah dalam pasar perbankan. Jadi jumlah pilihan bank dan layanan digital yang melimpah memberikan nasabah daya tawar yang cukup signifikan. Namun, BCA terus berupaya menjaga loyalitas nasabahnya. Ini dilakukan melalui variasi produk yang menarik, layanan digital yang mudah digunakan, dan pengalaman nasabah yang konsisten. Jadi faktor-faktor ini sangat penting dalam memperkuat posisi BCA di mata nasabah. Jadi mari kita lihat lebih dalam. Dengan kehadiran digital banking, fintech, bank konvensional lain, dan e-wallet, pilihan bagi nasabah memang banyak, tetapi BCA tetap mampu menawarkan nilai lebih melalui inovasi dan komitmen pelayanannya. Pada analisis Porter 5 Forces, bargaining power of suppliers dalam industri perbankan ini berbeda dengan industri lainnya, di mana suppliers dalam perbankan adalah penyedia dana, yaitu nasabah, penabung, dan deposan, yang memiliki kemampuan memengaruhi biaya dana melalui suku bunga. Pada bank BCA, bargaining power pemasok dana itu tergolong relatif rendah. Hal ini tercermin dari dominasi dana murah atau CASA dalam struktur dana pihak ketiga, sehingga BCA tidak terlalu bergantung pada dana berbiaya tinggi seperti deposito. Untuk menjaga kondisi tersebut, BCA menerapkan strategi peningkatan CSA melalui penguatan ekosistem transaksi digital, program payroll, serta kerjasama dengan merchant. Dengan strategi ini, BCA mampu menekan biaya dana dan juga menjaga stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bargaining power pemasok dana pada BCA ini berada pada tingkat yang rendah dan dapat dikelola dengan baik. Poin selanjutnya dalam Porter's 5 Force adalah threat of substitutes atau ancaman dari produk atau jasa pengganti. Di era digital sekarang, kita tahu banget kalau fintech dan e-wallet lagi menjamur di mana-mana. Mereka menawarkan layanan yang sangat serupa dengan bank konvensional, mulai dari transfer uang, sistem pembayaran, sampai investasi dan tabungan. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap BCA? Secara umum, ancaman di produk pengganti ini berada pada tingkat sedang. Kenapa? Karena meskipun fintech sangat praktis untuk transaksi kecil, mereka belum sepenuhnya bisa menggantikan fungsi perbankan secara utuh, terutama untuk urusan kredit dalam skala besar. BCA tidak tinggal diam melihat ini. Ancaman ini justru dikendalikan dengan cara melakukan integrasi layanan digital. BCA memperkuat daya saingnya melalui kemudahan m-banking dan peluncuran aplikasi Blue atau BCA Digital. Selain itu, mereka menerapkan transaksi Rhodes yang sangat inovatif, di mana waktu kerja yang tadinya memakan 5 hari bisa dipangkas menjadi hanya 1 hari saja. Jadi, lewat strategi yang inovatif dan adaptif ini, BCA berhasil mengubah ancaman dari produk pengganti menjadi peluang untuk memperkuat posisi mereka di pasar digital. Pada aspek rivalry among existing competitor, industri perbankan di Indonesia menunjukkan tingkat persaingan yang sangat tinggi. BCA bersaing langsung dengan bank-bank besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan juga BSI yang memiliki kekuatan modal, jaringan, basis nasabah yang relatif seimbang.
Karena produk perbankan cenderung homogen dan juga mudah ditiru, persaingan tidak lagi hanya berbasis harga, tetapi sudah bergeser pada kualitas layanan, inovasi digital, dan pengalaman nasabah. Dalam kondisi ini, bank perlu memiliki keunggulan berkelanjutan melalui diferensiasi layanan, peningkatan efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko kredit yang prudent. Nah, melalui strategi tersebut, BCA mampu mempertahankan daya saing dan menjaga keberlanjutan kinerja di tengah persaingan antar bank yang semakin kuat. Berdasarkan hasil analisis Five Force Spotter, dapat disimpulkan bahwa BCA mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah dinamika dan tekanan industri perbankan yang semakin ketat. Berbagai tekanan, baik dari persaingan antar bank, ancaman pendatang baru, produk substitusi, maupun kekuatan tawar-menawar nasabah dan pemasok, direspon BCA melalui strategi inovatif dan juga adaptif. Pemanfaatan digitalisasi seperti kemudahan membuka rekening melalui m-banking dan aplikasi Blue BCA Digital, serta penerapan strategi routers yang meningkatkan efisiensi operasional, menjadi faktor utama dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Finance Insight. See you!